Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kajian pembuka kita daripada kitab Riyadhus Shalihin. Nanti hendaknya dicatat kita sudah sampai di hadis yang keberapa. Jadi sekarang kita di hadis yang nomor ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa Abdullah ibni Qaisin al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu hadis yaitu diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari, ya. Abu Musa al-Ash'ari, ya. Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari itu nama aslinya adalah Abdullah. Jadi Abdullah bin Qais. Jadi kalau kita sebutkan Abdullah bin Qais kita enggak familiar. Tapi kalau kita sebutkan yaitu Abu Musa al-Ash'ari, nah ini kita baru ngeh, ya. Abu Musa al-Ash'ari itu berarti leluhurnya Syekh Abdul Hasan al-Ash'ari. Ya. Jadi di dalam lapangan dunia tauhid, ilmu tauhid, kita punya sosok guru dua sebagai pendekar-pendekar tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Syekh Abdul Hasan al-Ash'ari dan Syekh Abu Mansur al-Maturidi. Nah ini Syekh Abdul Hasan al-Ash'ari, lah ini keturunan daripada Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nama aslinya adalah yaitu Abdullah bin Qais dari kabilah Ash'ar, yaitu. Jadi nama kabilahnya Ash'ar. Jadilah disebutnya Ash'ari, yaitu. Ash'ar itu satu kabilah yang populer di daerah Yaman. Nah, kita kalau ente nggak ngerti ya, oh kata siapa populer, dah aku nggak tahu, dah ente kok. Emang ente naon nyaho itu, gitu ya. Ya, ya. Jadi ada satu kabilah di Yaman yang masyhur, yang populer namanya Ash'ar, gitu. Ash'ar, gitu. Itu Ash'ar itu ya nama orang dulunya, sehingga nanti jadilah nama kabilah. Itu Ash'ar itu maknanya berambut, itu berambut. Kenapa Ash'ari ini leluhurnya dinamakan oleh ibunya Ash'ar? Karena berambut, karena begitu dia dilahirkan itu awaknya itu berambut, ya, badannya penuh dengan rambut, makanya disebut Ash'ar itu. Ente punya anak kok brojol di becak, berarti Dewi bro naon brobe gitu, brojol di becak, brodibe. Wow, itu batur keren itu. Siapa anakmu? Dewi Brodibe. Gitu. Dewi Brodibe. Itu bahasa apa itu? Wah, rahasia. Itu singkatan daripada brojol di becak.
Oke, itu. Abu Musa Al-Asy'ari itu. Jadi pertemuan Abu Musa Al-Asy'ari dan bahkan masuk Islamnya Abu Musa Al-Asy'ari ini sebelum Rasulullah hijrah. Dia notabene orang Madinah nih, awas. Abu Musa Al-Asy'ari ini notabene orang Madinah, tapi dia datang ke Mekah untuk menemui Rasulullah dan dia menyatakan keislamannya. Itu. Lah cuma dia bikin masalah. Itu begitu sudah ngomong syahadat langsung teriak-teriak di Ka'bah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau Abu Jahal emosi dong. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan nuntut miluan Abu Janda. Ya, itu emosi dong. Emosi itu gebukan dong. Itu sadar-sadar udah bangun dari pingsan. Besok nanti gitu lagi. Gitu, jojorowokan lagi. Itu karakter Abu Musa Al-Asy'ari. Kalimatul haq itu harus dikenderangkan apapun resikonya. Ini karakter Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, kan gitu lagi. Itu kan Rasulullah kan dalam tanda kutip kan stres itu. Maksudnya stres karunya itu. Mana balik itu. Kamu pulang saja. Kamu pulang ke Indonesia jadi laskar FPI kamu. Siap itu nanti bergabung di FSI itu. Ya akhirnya disuruh pulang. Kamu dakwah saja ke kabilahmu sana, ke teman-temanmu di Madinah. Ya ke orang Madinah itu lebih manfaat. Itu jangan di Makkah. Loh kalau wani dong semena-mena dengan Abu Musa kepada Abu Musa Al-Asy'ari berani. Orang Mekah lo backing Abu Musa Al-Asy'ari siapa? Nggak ada backing. Udah orang mana? Orang Madinah. Kalau semena-mena dengan Rasulullah nggak akan berani. Lo Rasulullah punya backing Abu Thalib. Rasulullah lo asli Quraisy. Rasulullah dari klan ternama Bani Hashim, Bani Muthalib. Nggak berani bisa perang suku. Lo kalau orang Madinah paduli teuing gitu. Sahasia wani jojorowokan, makai asyhadu segala. Lah itu karakter. Ya. Abu Musa Al-Asy'ari, ya Allah, luar biasa. Ini pulang dakwah. Itu. Lah Abu Musa Al-Asy'ari dikasih satu bekal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lidahmu sama pedangmu itu tajaman lidahmu. Maka kamu nggak usah jihad dengan pedang. Jihadmu adalah dengan lisanmu. Wah itu Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Wah ini harus muncul harimau gitu. Loh kok ini muncul ayam kampung, kukuruyuk, pek, di sate, selesai. Ya, begitu. Nah, ini Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, sudah sepintas tentang Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Satu lagi. Ya. Ini Abu Musa Al-Asy'ari. Ini terkenal dengan mazamir atau mizmar. Mizmar itu apa? Seruling. Serulingnya Nabiullah Daud alaihissalam. Itu populernya julukan Abu Musa Al-Asy'ari itu adalah Mizmar Ali Dawud. Dia seruling keluarga Nabiullah Daud. Serulingnya Nabiullah Daud alaihissalam. Kenapa? Kalau dia baca Quran itu, lengkingan suaranya itu luar biasa hebatnya. Nah itu, iya beda dikit lah sama si Abah. Ya kan beda dikit ya. Ini mah halus luar biasa iya mah. Loh kan luar biasanya kan sarua. Nah itu Abu Musa Al-Asy'ari. Bismillah. Iya qari. Itu. Ya, jadi menghiasi Quran itu dengan suara bacaannya itu indah. Begitu. Ini Abu Musa
Al-Asy'ari. Nama aslinya Abdullah bin Qais. Jadi dari suku Asy'ar aslinya. Asy'ar itu nama suku kabilah dari Yaman. Ya, tinggal di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ditanya, anir rajuli, tentang seseorang. Ya, tentang seorang yuqatilu, yang dia jihad. Ya, dia jihad. Jihad, maju ke medan perang, ikut dalam barisan perang. Apa yang menjadi motifnya? Syaja'atan, karena dia pemberani. Ini nanti ada 3 orang. Ya, 3 orang itu yang maju ke medan perang, ikut dalam rombongan jihad Rasulullah, katakanlah. Ya, kalau memang berbicara di dalam zaman Rasulullah. Atau kalau berbicara di zaman kekinian, orang masuk ke medan perang, jihad fisabilillah, apa motifnya? Saya pemberani. Saya nggak takut sama polisi, sama brimob, sama apa. Nggak takut saya. Saya akan lawan semuanya. Itu musuhnya itu, dari tentara-tentara musuh itu, apakah brimob satuannya ataukah apa itu yang melawan itu, musuh-musuh itu, apa dari satuan apapun yang memerangi Islam atau negara Indonesia, saya akan ikut bergabung dalam barisan tentara yang dibentuk oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Apa yang menjadi motif? Saya pemberani. Oke. 1. Yang kedua, wa yuqatilu hamiyatan. Yang kedua adalah dia, kenapa kamu maju? Ya, karena dia bela kampung, bela suku, atau bela negara. Ya, atau bela negara bahkan. Ya, itu bahkan bela negara. Yang kedua, motif yang dibangun, dia maju jihad fisabilillah. Ini judulnya jihad fisabilillah. Tapi ini orang maju ke medan perang, motifnya adalah karena dia pemberani. Motifnya adalah karena saya bela negara saya. Yang ketiga, wa yuqatilu riya'an, dan dia maju ke medan perang jihad fisabilillah ya karena riya. Itu. Lu kalau saya nggak ikut, aduh nanti pamorku habis dong. Itu kalau aku ikut kan nanti aku pulang lagi, orang-orang itu akan ustadz itu masya Allah kemarin ikut jihad fisabilillah loh, sehingga mereka nanti kan bisa ikut rombonganku umroh nanti bulan depan. Itu gampang dong pergerakanku. Motifnya yang dibangun itu. Nah kemudian ayu dzalika fisabilillah, mana di antara 3 ini ya Rasul yang termasuk jihad fisabilillah? Apakah mereka yang maju ke medan perang dalam rangka mentalitasnya pemberani? Apakah mereka yang bela negara? Ataukah mereka yang karena riya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh Rasulullah, man qatala, siapapun orang yang jihad, siapapun orang yang berjuang, siapapun orang yang action, siapapun orang yang harokah yuhariku tahrik, punya harokah, punya pergerakan, bahkan maju ke medan peperangan, pergerakannya, perjuangannya, dia ngurus masyarakat, dia ngurus pesantren, dia ngisi pengajian kemana-mana, apapun itu ya pergerakannya, motifnya satu, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, supaya agama Allah itu tetap menjadi ikon yang tinggi di dunia ini, supaya agama Allah ini tetap menjadi mulia, tetap itu tugasnya yang dia
embankan adalah untuk mendeklarasikan syiar agama Allah. Dia membumingkan ini loh, kalimatullahi hiyal ulia. Kalimat Allah adalah kalimat yang mulia. Ini motif yang kenapa dia buat pesantren? Motif yang dibangun, kalimatullah hiyal ulia. Saya ingin meninggikan kalimat Allah yang sudah tinggi. Kenapa kamu istilahnya bergerak dalam pergerakan sosial, memakmurkan masjid, ikut dalam pergerakan-pergerakan ormas-ormas keislaman dan sebagainya, apapun lah. Apa yang jadi motifmu? Supaya kalimat Allah, agama Allah menjadi agama yang luhur, dimuliakan oleh seantero jagat. Fahuwa fi sabilillah. Maka itu yang disebut dengan sabilillah. Oke. Jadi sabilillah walhasil, saudara sekalian, bentukannya bisa beraneka ragam. Bentukannya bisa kita perang melawan musuh-musuh Islam. Bentukannya kita bisa perang melawan penjajah yang pengen menghancurkan, membumi, hanguskan negara kita. Bisa bentukannya kita melawan asing atau asing, kekuatan-kekuatan yang pengen merampas kekayaan daripada dunia negara ini. Atau bentukannya kita bisa bergabung dengan ormas-ormas, pergerakan-pergerakan. Kita bisa bersuadaya dengan mendirikan pesantren, bisa mendirikan majelis taklim. Kita bergabung dengan apapun pergerakan, tapi motifnya adalah satu, litakuna kalimatullahi hiyal ulia, supaya kalimat Allah, supaya syariat Allah, supaya agama Allah, supaya hukum Allah itu selalu menjadi way of life, menjadi payung daripada sendi kehidupan seluruh umat manusia ini, dimuliakan oleh kita semuanya. Kalau itu tujuannya, apapun pergerakannya, maka itu namanya sabilillah. Deal nggak nih? Halo, oke nggak nih? Hai, ayah ibu-ibu, bisa pahami ibu-ibu bidadari? Ya, jadi jangan singkirkan, jangan pernah hilang untuk menanamkan tujuan dan motif itu. Motif untuk meninggikan agama Allah. Motif yaitu untuk menjadikan agama Allah ini, yaitu agama Islam, yaitu zahir di permukaan dunia ini melalui kita. Karena itu adalah sabilillah. Berarti sedang apa kita kumpul di sini? Kalau motifnya litakuna kalimatullahi hiyal ulya, maka kita baru sabilillah. Oke, nanti kita istilahnya yang ada di internal PPK ini ngurus santri. Kalau motifnya adalah supaya litakuna kalimatullahi hiyal ulia, maka itu adalah sabilillah. Itu yang terjun di masjid. Oh, kenapa Anda berangkat ke masjid? Loh, kalau saya nggak berangkat ke masjid, wah ini kalimatullah nggak akan mulia. Kalimatullah bisa hancur di sini. Oh, kalau seperti itu Anda sedang sabilillah. Apapun pokoknya pergerakannya, bentukannya bisa banyak, betul. Tapi motifnya cuma satu. Motifnya litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Kalimat Allah menjadi kalimat yang luhur, dimuliakan di dunia ini. Apa yang kita muliakan? Kalimatullah. Apa yang masyarakat muliakan? Kalimatullah. Apa propaganda yang kita sampaikan ke masyarakat? Kalimatullah. Apa yang kita ajarkan? Kalimatullah. Apa pergerakan kita? Kalimatullah. Maka itulah sabilillah. Takbir. Wallahu a'lam bishawab. Ini status hadis muttafaqun alaih.